Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, kelas 12 B1, NIS 12011, SMA Negeri 13 Bone. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ijtihad. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Ijtihad adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid, yaitu seorang yang memiliki keahlian dalam bidang hukum Islam untuk menggali, menetapkan, dan menentukan hukum syariat terhadap suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Usaha ini dilakukan dengan menggunakan kemampuan akal, pengetahuan mendalam tentang ilmu agama, serta metode-metode tertentu seperti qiyas, ijma, dan lainnya. Ijtihad dilakukan ketika muncul persoalan baru dalam kehidupan manusia yang belum pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak terdapat ketentuan hukumnya secara langsung dalam sumber utama ajaran Islam. Oleh karena itu, ijtihad menjadi sarana penting dalam menjaga agar ajaran Islam tetap relevan, dinamis, dan mampu menjawab perkembangan zaman tanpa keluar dari nilai-nilai dasar syariat. Macam-macam ijtihad. Ijtihad pertama yaitu ijtihad bayani, yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau menafsirkan makna ayat Al-Quran atau hadis yang masih bersifat umum, samar, atau memiliki lebih dari satu makna. Dalam ijtihad ini, seorang mujtahid berusaha memahami maksud sebenarnya dari suatu dalil dengan memperhatikan bahasa, konteks, serta penafsiran yang tepat. Contohnya yaitu menjelaskan makna kata dalam Al-Quran yang memiliki arti ganda. Yang kedua yaitu ijtihad qiyasi. Ijtihad qiyasi adalah ijtihad yang dilakukan dengan cara menganalogikan suatu permasalahan baru dengan permasalahan lama yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran atau hadis karena memiliki kesamaan yang sebab atau ilat. Metode ini sangat sering digunakan dalam menetapkan hukum terhadap masalah modern. Contohnya, mengharamkan narkoba karena dianalogikan dengan khamar atau minuman keras yang sama-sama memabukkan. Ijtihad ketiga yaitu ijtihad istilahi. Ijtihad istilahi adalah ijtihad yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat luas. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ijtihad ini bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan manusia. Contoh yaitu penetapan aturan lalu lintas demi keselamatan masyarakat. Ijtihad keempat yaitu ijtihad istisani. Ijtihad istisani adalah ijtihad yang dilakukan dengan memilih hukum yang dianggap lebih baik, lebih adil, dan lebih sesuai dengan kondisi tertentu, meskipun berbeda dengan hasil qiyas secara umum. Ijtihad ini menekankan pada keadilan dan kemudahan bagi umat. Contohnya yaitu memberikan keringanan dalam kondisi darurat. Materi berikutnya yaitu fungsi ijtihad. Adapun fungsinya terbagi menjadi 6, yaitu menetapkan hukum untuk masalah baru, menjelaskan hukum yang belum jelas, memberikan solusi bagi persoalan umat, menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman, menjaga kebersihan dan kesehatan, senyum, dan kata-kata baik. Berikutnya yaitu manfaat ijtihad. Adapun manfaatnya yaitu membantu umat Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah baru yang belum ada ketentuannya secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Dengan ijtihad, hukum Islam menjadi tetap relevan dan mampu menyelesaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain itu, ijtihad juga memberikan kemudahan dalam kehidupan, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Materi berikutnya yaitu metode berijtihad. Yang pertama qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah baru dengan cara menganalogikannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya karena memiliki kesamaan sebab. Contohnya, narkoba diharamkan karena dianalogikan dengan khamar yang sama-sama memabukkan. Yang kedua yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah. Kesepakatan ini menjadi pedoman bagi umat Islam. Dan ketiga yaitu maslahah mursalah. Metode ini menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya, aturan lalu lintas untuk keselamatan bersama. Keempat yaitu istihsan. Istihsan adalah menetapkan hukum dengan memilih yang dianggap lebih baik, lebih adil, dan lebih ringan bagi umat. Contohnya dalam jual beli menurut qiyas, seharusnya transaksi harus jelas di awal. Namun dalam praktis seperti penggunaan air di tempat umum, misalnya bayar setelah memakai, hal ini diperbolehkan karena memudahkan dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Ini termasuk istihsan karena mempertimbangkan kemudahan dan keadilan. Yang kelima
yaitu urf. Metode ini menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh, dalam pernikahan, besarnya mahar yang sering disesuaikan dengan kebiasaan daerah setempat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini diperbolehkan karena termasuk urf. Itulah penjelasan saya tentang materi ijtihad. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.